sudah sampai di tempat Gua Sunyaragi. Kita cari tahu tentang Gua Sunyaragi di Cirebon di Jalan Bypass. Yuk kita masuk teman-teman. Di Taman Sari Gua Sunyaragi. Di sini nama saya Calvin Saputra. Saya selaku pemandu wisata di sini yang nanti akan menjelaskan sekaligus mengajak untuk berkeliling di Taman Sari Gua Sunyaragi. Sambil jalan, mari. Gua Sunyaragi kita memiliki luas kurang lebih 3 hektar untuk area keseluruhannya. Oh, ini keseluruhan 3 hektar. Tepat di depan kita ini ada sebuah kolam. Dulu kolam tersebut digunakan untuk penampungan air. Air yang ditampung di sana yang nantinya akan dibersihkan tadi sari kemudian masuk ke seluruh bangunan gua yang ada di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk pendingin ruangan. Kalau kita sekarang kenalnya dengan AC atau air conditioner. Seperti itu. Oh, pendingin ruangan ini karena, air gunanya. Karena dulu kan belum ada yang namanya AC, teknologi AC belum tercipta. Akhirnya airnya langsung yang dialirkan ke seluruh bangunan gua. Makanya nanti ketika kita masuk ke dalam gua, kita akan merasakan yang namanya sejuk. Nah, sejuknya untuk zaman sekarang itu diciptakan dari air hujan yang menyerap ke batuan, sehingga membuat ruangan tersebut lembab. Jadi zaman dulu nggak ada ini, nggak ada AC ya. Jadi kira saya penampungan air itu untuk digunakan misalkan zaman dulu wudhu atau mandi. Ada sendiri nanti. Oh, nanti ada sendiri. Pada zaman hingga dulu ketika ada keluarga kita mulai masuk ke area dalam dari situsnya Gua Sunyaragi. Pertama kali kita masuk ini di samping sebelah kanan ada yang namanya Gua Pawon. Pawon itu sendiri dalam bahasa Jawa yang artinya dapur. Namun Gua Pawon di sini bukan tempat untuk memasak, melainkan tempat untuk menyimpan makanan untuk para keluarga kesultanan yang sedang bersinggah di Taman Sari Gua Sunyaragi. Silahkan Pawon untuk tempat dapur. simpan makanan dapur, tapi bukan untuk memasak dapur itu. Ya. Di sampingnya dari Gua Pawon tidak jauh kita geser sedikit ini ada yang namanya Gua Lawa. Kenapa disebut Gua Lawa? Karena dulunya di depan dari Gua Lawa ini terdapat sebuah pohon gambir besar dan disitulah tempat untuk bersarangnya dari para kelelawar. Karena akarnya ini dianggap merusak daripada situs Gua Sunyaragi, akhirnya pohon tersebut tebang dan hingga kini kelelawarnya sudah hilang. Untuk fungsinya sama seperti Gua Pawon, yaitu tempat untuk penyimpanan makanan. Oh, tempat penyimpanan makanan. Betul. Kita geser dan rangkaian Gua Petang ke sebelah kiri, ini ada yang namanya Gua Langse. Langse itu sendiri dalam bahasa kuno Cina yang artinya tirai atau hordeng yang terbuat dari air. Jadi dari atas yang rata itu kan turun seperti air terjun menutupi ruangan tersebut. Fungsinya di sana adalah tempat untuk berzikir atau berdoa dari para sultannya sembari mereka ditutupi oleh tirai yang terbuat dari air. Yang terakhir yang berada di komplek ini, di depan dari Gua Langse itu di sebelah sana ada patung gajah yang sedang menarik kereta. Oh, itu Patung gajah itu digunakan dari para raja. itu masih asli patung itu. Itu masih asli dari zaman dahulu seperti itu. Oh, belum dirubah-rubah. Belum pernah dirubah sama sekali. Berarti kayak gini nggak ada perubahan dari Nggak ada zaman perubahan dulu. dari gitu. zaman dahulu seperti itu. Nggak pernah Mungkin ada. untuk renovasinya paling kita akan nambah sedikit demi sedikit sih ketika ada kerusakan aja. Oh, paling ada. Enggak secara keseluruhan. Nah, mereka di sini sendiri, Pak, karena kalau berdua nantinya curhat. Oh. Gitu. Oke, kita keluar dari sini. Hati kepala, Pak. Kepalanya dulu. Oh, ini ya kepala. Oke, sekarang kita berada di kamar kaputren dan kamar kaputren. Kaputren perempuan, kaputren yang laki-laki. Namun kedua kamar ini bukan tempat untuk tidur pada putra-putrinya kesultanan, yaitu tempat untuk menimba ilmu atau belajar dari putra-putrinya kesultanan. Yang membedakan antara perempuan dan laki-laki di sini, perempuan ini lebih tertutup karena seorang wanita di dalam agama Islam harus menutupi auratnya. Dan yang laki-laki ini lebih terbuka. Namun untuk laki-laki, ketika mereka mau masuk ke dalam ruangannya, mereka harus memutar dulu ke belakang. Lewat pintu ini baru bisa masuk ruangan. Dibandingkan perempuan yang bisa langsung nyebrang di sini. Oh, langsung.
Maknanya kenapa dibuat muter? Karena seorang lelaki di dalam sebuah kehidupan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan seorang perempuan. Dan kamar kaputren dan kaputran. Oh, Ini yang ini. laki-laki, ini yang perempuan. Oh, ini face depan ini. Face nih. depannya. Ini sekarang kita berada di namanya adalah balai kambang. Kenapa disebut balai kambang? Karena posisinya mengambang di atas air. Nah, fungsi dari balai kambang ini sendiri dulu adalah tempat untuk menyambut para tamu dari kesultanan, kemudian tempat untuk mereka membunyikan rebana, dan tempat untuk mereka mengaji atau bertadarus. Namun mereka mengaji tidak menggunakan cahaya lampu, melainkan menggunakan cahaya dari terangan bulan. Dan balai kambang ini sendiri juga mempunyai makna dan filosofi yang disampaikan, yaitu bahwa setiap manusia ketika kita hidup harus mempunyai prinsip dan pendirian yang tidak boleh mengambang-ambing seperti balai kambang. Karena prinsip itulah yang nantinya akan menjadi sebuah fondasi hidup kita akan seperti apa ke depan. Seperti itu. Dan terakhir dari Gua Sunyaragi, kenapa saya sebut terakhir? Karena kalau kita perhatikan bangunan ini sudah mengenal batu bata dan semen. Namanya adalah Gua Arga Jumut. Arga itu besar atau kecil, Jumut itu menjumut atau mengambil kalau dalam bahasa Indonesia. Yang dimana fungsinya dari Gua Arga Jumut ini dulu adalah tempat untuk menyambut dan menjamu dari para tamu besarnya kesultanan. Sebelum kita keluar kita bisa lihat dulu dua jendela di atas mata, tengah di atas tulisan hidung, bawah mulut yang sedang membuka. Iya. Dan kurang lebih itulah sejarah yang ada di Arga. Arga Jumut. Maksudnya Arga itu besar, Arga. Jumut itu menjumut atau mengambil, tempat untuk menyambut dan menjamu dari para tamu besar tersebut. Seperti itu. Mau keluarnya dari Ya, sini. jadi kita muter di sini tuh letternya. Kita masuk dari sana, keluar aja dari sini. Mau keluarnya dari sini. Pohon mangga. Oh itu buah, itu buahnya. Masuk itu buah. Apa gimana? Terima kasih ya. Terima kasih atas kunjungannya, hati-hati di jalan. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu. Oke, baik. Sama-sama. Iya, Assalamualaikum. Untuk yang di luar kota itu kita cobain di kerucuk empal gentong.